Bapak Ibu, persiapkan hatimu, kita mau bersama-sama mau meninggikan Tuhan, mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, sungguh hati kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu kerinduan, mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan, mau mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Dan ketika Engkau hadir di tengah kami Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, mungkin yang di rumah juga disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang datang dengan pergumulan yang berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan jawaban di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami mau bawa sebagai korban syukur kami Tuhan. Hanya di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau atur mesbah korban syukur kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari miliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus. Pujian ini katakan Bapa.
nyanyikan haleluya di hadapan hadirat-Mu ya Yesus. Sungguh Kau hebat, Amin. ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari jemaat saja naikkan pujian-Mu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, mari lebih lagi katakan ku nyanyi
siap memuji Tuhan ya untuk Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, mari menari untuk Tuhan Yesus. Naikkan pujian penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau tinggikan Dia dan namanya yang dipuji. Haleluya. Kesan dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, haleluya. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku, bersama Rohmu. Amin. Katakan, ku pasti menang tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati. Katakan, haleluya, keagungan. Sama-sama katakan, tak kau biarkan pencobaan, tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran sama Rohku, bersama Rohku. Katakan dengan imanku, ku pasti menang tinggi, tinggi. Namamu, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tinggi. Lambaikan tanganmu. Yes, ya Allah yang layak terima pujian dan hormat, kemuliaan, oh sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, tinggi namamu, dipuji, haleluya, hormat, kemuliaan, sorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Oh Raja, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Haleluya, dialah Raja yang dimuliakan. Haleluya, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, katakan dengan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Mari lebih lagi menari bagi Tuhan. Katakan, selalu bersyukur sebab cintamu padaku
pajak dari saya dan saudara. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Miliki kerinduan supaya Tuhan Yesus berbicara atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan
Yesus kau anugerah terbesar. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Begitu indah Tuhan Engkau membimbing kami. 4 bulan sudah Tuhan kami tidak bertemu dengan saudara kami. Hari ini kami boleh melepaskan kerinduan kami melihat dengan bersukacita. Dengan wajah keselamatan yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan. Kami percaya biarpun di hari ini masa-masa sulit. Aku tahu tangan-Mu tidak akan pernah berhenti untuk bekerja. Untuk memelihara, menuntun, demikian juga menyertai di dalam langkah-langkah anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti dan peduli. Lewat firman-Mu arahkan kami untuk kami lebih lagi mengerti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam rindu saya buat saudara semua. Saya percaya kita rindu seperti ini. Tapi karena adanya wabah kita perlu bersabar untuk kita bisa menerima hal yang baik yang memang sudah Tuhan atur segalanya buat kita. Tapi saya percaya bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah berhenti kepada tujuan Allah untuk memberkati kita. Dan saya percaya bahwa janji Allah untuk memberkati kita ada sampai hari ini. Kepada saudara dan saya. Ketika kami merenungkan daripada perjalanan di mana kita tidak bisa bertemu, di mana kita tidak bisa bekerja dengan baik. Dan kami hanya berdoa, Tuhan berkati umat-Mu. Saya dengar ada yang mereka di PHK, ada yang mereka dirumahkan. Ada mereka yang saat ini masih berusaha dan berjuang. Tapi saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kelak. Tapi satu hal, di dalam waktu-waktu kesenjangan ini, bisakah kita mengerti daripada kehendak Allah? Itu yang paling penting. Saya rindu di masa pandemi ini, justru saudara dapat menangkap suara Tuhan. Karena waktu kita banyak. Saya dengar yang dulunya keluarga tidak pernah bersekutu, sekarang mulai bersekutu. Selamat buat keluarga saudara yang sekarang mengadakan persekutuan indah bersama keluarga. Yang dulu melihat suaminya tidak bisa memimpin di dalam keluarga. Sekarang mulai nampak kepemimpinannya, memperhatikan anak, memperhatikan istri. Bahkan istri dulu yang tidak pernah mengajar anak, sekarang ini mulai belajar untuk mengajar dan mendidik anak secara langsung. Dan saya percaya, ini adalah merupakan satu tingkatan di mana saudara dan saya dibawa dalam tingkatan level yang lebih baik. Kita tidak sadari itu semua. Ini berkat yang luar biasa yang tidak pernah saudara temukan pada saat-saat yang lalu. Tapi hari ini ternyata Tuhan tetap beracara untuk kebaikan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yes. Nah, saudaraku, apakah sekarang ini Tuhan bekerja? Itu pada waktu saat kita terasa nyaman dan suasana bebas. Justru ini membuktikan bahwa Tuhan bekerja di masa-masa sulit. Nah, mari kita akan mengejar apa yang dijadikan Tuhan. Tema dari khotbah kami pada pagi ini berbicara tentang karakter berpengaruh dan berkat bagi sesama. Di masa-masa kesulitan adalah masa di mana Tuhan sedang mengerjakan pembentukan karakter kita. Karakter yang bagaimana? Menjadi pribadi yang berpengaruh, berdampak. Menjadi hal yang terbaik, yang dulunya nggak biasa doa mulai doa. Yang dahulunya tidak biasa memimpin daripada anak sekarang mulai meningkat lagi. Dan berkat bagi sama menjadi pengaruh buat orang lain. Orang lain melihat, oh iya ya,
kamu bisa buat contoh. Dan aku sangat diberkati dengan sikapmu yang seperti itu. Dan itu dimulai dari masa sulit. Dan ini pun juga dialami oleh tokoh Alkitab masa lalu yang namanya Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin orang berkata, wah, aku akan beli mobil, beli pabrik, beli rumah supaya orang melihat aku sukses. Saya katakan, ada kata-kata yang perlu kita renungkan pada siang ini. Kesuksesan dan keberhasilan bukan ditentukan sebagaimana saudara saat ini karena hebat, karena bisa, karena jabatan, karena kekayaan, karena saudara punya kelebihan-kelebihan yang lain. Mungkin cantik atau keren. Tidak, tetapi oleh karena Allah yang menghidupi kita dan kita saudaraku yang dikasihi Tuhan menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat dan berarti bagi sesama. Saudara, oleh karena itu Salomo sebagai seorang raja yang penuh hikmat berkata demikian. Amsal 28 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Mari kita renungkan. Orang yang dapat dipercaya karena ini adalah firman Allah, maka ini adalah hati Allah dan ini adalah catatan Allah. Jadi Allah mencatat, aku akan percaya kepadamu. Ini buktikan orang yang dapat dipercaya adalah orang yang dipercaya Allah. Orang yang dipercaya Allah akan dapat mampu mempercayakan orang lain. Orang lain akan percaya pada saudara. Karena mengapa? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang sukses dan berhasil adalah standarnya bagaimana kita dipercayai Allah dan sesama. Dan berkat saudaraku yang dikasihi Tuhan yang diterimanya bukan oleh karena dia keluar daripada jalur kebenaran. Tetapi berkat yang dia terima adalah jalurnya dari sikap hidup yang benar. Dan Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi kekayaan, jadi keberhasilan itu oleh karena karya Allah yang sedang bekerja sama dengan saudara untuk mendatangkan hal yang baik. Haleluya. Tapi berapa banyak orang yang ingin cepat kaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak saudaraku orang yang ingin sekadar menjadi orang yang cepat-cepat terkenal. Justru melakukan hal-hal yang menentang daripada kehendak Allah. Menghalalkan dengan berbagai macam cara sehingga dia salah langkah. Dan berapa banyak mereka tersandung dan jatuh. Saya percaya tidak seorang pun saudara di tempat ini menjadi orang yang tersandung dan jatuh. Karena cuma ingin kaya. Amin. Cuma ingin sukses. Tapi ingat kesuksesanmu ada di tangan Allah. Haleluya. Saudaraku, ada satu pesan buat kami sebagai seorang gembala sidang. Kiranya kita tidak tergila-gila oleh karena jabatan dan harta. Sebab dapat membuat kita ini memiliki rasa tidak hormat kepada kebenaran. Dan kita tidak takut akan Allah. Karena pikiran kita terobsesi dengan kaya, sukses, kaya, sukses. Berapa banyak orang cinta uang jatuh berbagai macam percobaan. Tetapi ada firman Tuhan yang perlu kita sadari sebagaimana saya ketika membaca kisah Yusuf. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat sederhana sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan kita membabi buta dengan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berapa banyak kita terlena hanya oleh karena mengejar tambahan-tambahan. Tapi tidak pernah mengejar daripada Allah yang sedang melakukan sesuatu di tengah-tengah kita. Hari ini Tuhan bekerja pada saudara dan saya.
lewat kerinduanmu untuk berjumpa dengan Tuhan. Lewat kerinduanmu yang saudara bisa memperhatikan satu sama lain. Hari ini Tuhan tentukan sikap kita. Bagaimana kita saat ini bisa menjadi berkat. Mari kita belajar bersikap sebagaimana Yusuf. Karena ayat ini saya melihat daripada manifestasi kehidupan Yusuf. Hidupnya yang mengikuti daripada jalan Allah. Sehingga hidupnya menjadi berkat kepada bangsanya Israel. Dan juga bagi bangsa lain. Orang-orang Mesir. Dimulai dari mana saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya sangat dibangun dengan satu ayat yang memotivasi kami sampai hari ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang 4 ayat 22. Itu berkata demikian. Tuhan tinggal di dalam rohmu. Dan kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ada 2 hal yang ada di dalam hatimu. Di dalam rohmu. Siapa? Pertama adalah Tuhan tinggal di dalammu. Oleh karena hormati Dia. Dan Tuhan adalah kudus. Dan tetapkan langkah kita dalam pengudusan itu. Supaya Tuhan betah di dalam diri kita. Dan kasih karunia-Nya menyertai kamu. Kasih karunia itu adalah apa? Kemampuan yang Tuhan punya dipercayakan kepada saudara dan saya. Yang dulu tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Saudara, kalau saya melihat latar belakang masa lalu saya adalah orang yang putus harapan. Dapat dikatakan, saya tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Karena keadaan kami yang begitu sulit. Dapat dikatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau maju ke depan, terhalang tembok. Mau berjalan ke belakang, terhalang tembok. Ke samping tembok, demikian juga. Kemanapun juga saya tidak menemukan cara. Tapi ketika saya memandang ke atas. Sungguh Tuhan. Engkau itu adalah hal yang baik. Yang tidak mungkin bagi kami. Karena kasih karunia itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang saya selalu pertimbangkan. Untuk kami menghormati kasih karunia yang ada pada kami. Saya tidak menyadari kalau saya dulu itu bisa menjadi seorang gembala sidang. Hidup sendiri aja, nonton diri sendiri bingung. Saya ikut orang tua juga tidak pernah. Caranya mimpin orang bagaimana, ya tidak ngerti. Caranya hidup mencari nasi itu bagaimana, ya tidak ngerti saudaraku. Tapi saya melihat lewat kisah kesengsaraan itu. Hati kami dibukakan Tuhan karena aku melihat ke atas. Demikian juga yang dialami Yusuf lewat karunia yang dipercayakan. Yusuf saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang saat itu diasuh oleh bapaknya. Dia adalah anak yang saat disayang oleh bapaknya. Tapi lewat kasih karunia mereka menjadi orang yang terkemuka di Mesir. Karena apa? Oleh karena kasih karunia yang ada padanya. Apa itu? Mimpi. Mimpi. Saudaraku. Dan kasih karunia itu ketika muncul. Memang tidak kita sadari. Tapi orang lain saudaraku bisa melihat. Dan bisa merasakan kasih karunia yang ada saudara yang sedang kobarkan untuk menjadi berkat buat orang lain. Di dalam Kejadian 41:38 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah.
Mengapa Fir'aun berkata demikian? Karena dari kasih karunia yang dimiliki oleh Yusuf, menerjemahkan daripada mimpi Fir'aun. Dia berkata, kalau bukan roh Allah tidak ada mungkin orang bisa menerjemahkan mimpi saya. Karena ini adalah untuk suatu negeri. Di mana negeri itu akan mengalami kelaparan selama 7 tahun. Dan Yusuf menyelamatkan negeri orang yang namanya Fir'aun itu, Mesir. Karena apa? Kasih karunia. Saya percaya hari ini kasih karunia ada pada saudara. Mungkin kasih karunia itu kecil sekali. Tapi kalau itu ada bersama Tuhan menjadi besar. Kalau kasih karunia saudara saat ini kecil sekalipun, orang tidak melihat. Tapi Tuhan tahu dan melihat. Ketika ada Tuhan menjadi dahsyat dan ajaib. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Di antara kita memang penuh dengan kekurangan. Tetapi karena bersama Tuhan kita ada banyak kelebihan. Tepuk tangan sekali lagi buat dia. Haleluya. Bagi saudara yang saat ini dirumahkan. Bagi saudara yang saat ini belum mendapat pekerjaan. Lihat waktunya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan membantu dan menolong engkau. Ini waktunya saudaraku engkau melihat daripada kasih karunia Allah. Kalau Yusuf saat ini mendapatkan kasih karunia yang seperti itu. Saudara dan saya bisa. Lewat kasih karunia ini saudaraku menuntun kita untuk kita ditunjukkan sebagaimana kita akan menjadi berkat buat orang lain. Yusuf saudaraku adalah orang yang penuh dengan kesengsaraan. Ketika dia dapatkan kasih karunia lewat mimpi, dia mimpi lalu diceritakan kepada kakaknya, justru kakaknya iri. Dari irinya saudaranya, dia harus menderita untuk masuk lubang sumur. Dia tidak bisa bertindak apa-apa. Tapi bersyukur ada orang Midian yang mengangkat dia dari lubang sumur dan dibawa ke Potifar. Ternyata dia menjadi budak saudaraku. Yang dulunya menjadi seorang putra yang disayang. Dia dibawa dalam perbudakan. Ini berbicara tentang krisis. Tetapi sampai di sana. Sudah dalam kondisi krisis jadi budak. Masih difitnah lagi oleh istri Firaun. Saudaraku, sudah jatuh ketimpa tangga saudara. Tapi apakah Allah ini saudaraku berdiam diri? Tidak. Mungkin pada saat itu kita bertanya, Tuhan, aku sudah difitnah, sekarang malah dimasukkan penjara lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kasih karunia tadi, dia bertemu dengan seorang yang ada dalam penjara, yaitu siapa saudaraku? Juru minuman raja dan juru minuman roti ada di sana. Dia bermimpi, tapi bingung bagaimana mengartikannya. Dia tidak mengerti. Karena Allah menyertai. Lewat kasih karunia-Nya diterjemahkan mimpinya. Seorang juru minuman raja, kamu akan bebas. Demikian juga kamu, juru minuman roti, kamu akan digantung. Ternyata benar saudara. Dari kenyataan itu, saudara, apa janji daripada juru minuman raja ketika sudah keluar? Yusuf, nanti kalau kamu saat ini benar mimpi yang kuberikan itu ada pada saya, kamu tak bantu nanti supaya kamu keluar. Tapi apakah dijawab apa yang dijanjikan? Enggak. Ditinggal saudaraku. Yusuf menangis lagi, menderita lagi, krisis lagi Tuhan. Ternyata aku tidak bisa mempercayai perkataan orang. Aku perlu mengerti perkataanmu yang sesungguhnya.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkutuklah engkau yang percaya kepada manusia melebihi daripada engkau mempercayai Allah. Tapi hari ini Tuhan katakan di tengah-tengah krisis Tuhan ingin, hai engkau percayalah kepadaku. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam mimpi yang Tuhan percayakan pada dia. Dia kejar bahwa dia akan menjadi penguasa. Saudaraku, Fir'aun bermimpi. Dia tidak mengerti apa artinya. Lalu juru minuman ngomong, aku dulu ada seorang yang minta terjemahkan, dia ada di penjara. Dan dipanggillah Yusuf. Ketika dipanggil suruh menerjemahkan. Saudaraku yang dikasih, ternyata benar apa yang dimimpikan oleh Fir'aun dan terjadi kelaparan 7 tahun. Saudara, dengan hikmat Tuhan, Yusuf diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir. Berkatalah Yusuf, Kejadian 41 ayat 15. Ya, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Engkau bisa membuat hebat. Hanya kasih karunia cuma mimpi saja. Kamu bisa jadi hebat. Saudaraku, mengapa demikian? Karena Yusuf mengandalkan Allah. Ketika kita semakin berfokus dan mengandalkan Tuhan, kita akan semakin peka dengan Allah. Dengan suara Tuhan lewat hatimu, karena dia ada dalam hatimu. Coba pegang dadamu. Katakan, Tuhan, terima kasih engkau ada dalam hatiku. Bahkan kasih karuniamu ada pada aku. Aku akan memeliharanya. Amin. Jangan kau berkata aku tidak bisa apa-apa. Memang kita manusia terbatas, tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang penuh dengan apa, ada apa-apa. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Saudara, ketika penyertaan Tuhan ada pada Yusuf, Yusuf mampu menyelesaikan tuntas segala perintah Fir'aun dan kepercayaannya untuk menguasai Mesir. Dan Yusuf mampu membuat Mesir berkecukupan selama 7 tahun dalam kelaparan. Dan saya heran saudaraku, Yusuf memerintah tahun berapa? Umur berapa? 30 tahun. Dimulai kesengsaraan 17 tahun, usia 17 tahun. Dalam waktu 13 tahun, Tuhan rubah dia menjadi seorang penguasa. Kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin yang dapat melaksanakan seperti itu. Amin. Masih muda saudara. Saya melihat anak-anak masih muda di tempat ini. Kalau Yusuf adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan Tuhan angkat, engkau pun bisa untuk mengalami seperti itu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang lebih berkuasa. Haleluya. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan sangat menghargai setiap kasih karunia yang ada pada saudara. Sekarang bagaimana saudara menghormati indah dengan kasih karunia atau saudara merendahkan kasih karunia itu? Haleluya. Jadi mari kita bertanggung jawab tentang kasih karunia yang ada. Demikian juga apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Lakukanlah saudara. Lakukan bersama Tuhan, kau akan bisa. Haleluya. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yusuf memiliki keberanian, optimis dan rendah hati. Jadi begini,
Biarpun Yusuf memiliki kuasa atas Mesir, ia tidak mengingkari perjanjian dengan Allahnya. Karena Mesir bukan penyembah Tuhan. Nah, dia hanya berpikir kehendak Allah, apa yang saat ini harus dikerjakan. Bahkan ketika saat itu dia mau meninggal, dia ingat. Kalau kita besok, kalau kami saat ini sudah meninggal, generasinya dipesankan bahwa tulang-tulang ini ke tanah perjanjian sebagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita. Jadi biarpun dia dalam kondisi nyaman, biarpun dia dalam memiliki satu jabatan yang tinggi, dia tetap respect dengan janji Tuhan, tidak melupakannya, saudaraku. Berapa banyak kita sudah kayak sedikit sombongnya setengah mati, saudara. Sudah merasa hebat. Ada kekayaan sedikit sudah, waduh sudah merasa hebat. Saya katakan, itu adalah orang yang tidak siap untuk menerima berkat lebih besar lagi. Kalau saudara saat ini ingin menerima berkat lebih besar lagi, tambah rendah hati. Amin. Tunjuk temanmu, ayo tambah rendah hati. Orang sombong itu orang yang tidak siap untuk menerima berkat Tuhan lebih besar, saudara. Haleluya. Nah, ini membuktikan apa? Keberanian itu menunjukkan daripada iman mereka. Iman adalah suatu keputusan yang tidak tertarik dengan daripada kenyamanan dan kebaikan-kebaikan dunia. Tetapi dia tertarik dengan apa yang dikatakan Tuhan untuk dia melangkah dan bertindak sebagaimana firman Tuhan. Oleh karena itu ada orang berkata sama saya, wih Bapak itu terus kadang kuwenceng-kuwenceng. Ya, karena itulah panggilan kami dan aku senang. Orang mengatakan saya kuaku. Kalau itu benar dengan firman Tuhan, ngapain saya harus takut? Memang hidup kami untuk itu. Saya percaya Tuhan pemeliharamu dan Tuhan juga setia menjagamu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi cara berpikir daripada Yusuf adalah suatu kejadian yang dia alami selama dia dalam penderitaan itu. Sebagaimana dia mendapatkan mimpi dan karunia itu adalah sesuatu petunjuk Allah. Membuat dia menjadi optimis dan berani untuk menjalani setiap apa yang diperhadapkan oleh Allah. Haleluya. Seluruh kegiatan saudara, seluruh aspek apa yang kau perjuangkan hari ini. Jika saudara tidak optimis, saudara tidak memiliki gairah dan berani menerjang, gagal. Tapi percaya, kasih karunia ada padamu, Tuhan ada bersamamu. Pasti ketika engkau berani melangkah, Tuhan membuat engkau berhasil. Haleluya. Pastikan bersama Allah, pasti berhasil. Haleluya. Dan Yusuf terbuka dengan nasihat-nasihat. Orang rendah hati akan senang mendapatkan nasihat. Haleluya. Karena saudaraku, proses itu kadang-kadang membuat kita ini sukar untuk berpikir. Untuk dengan jernih dan baik. Tetapi ketika kita saat ini dalam proses dikendalikan oleh Allah, maka penderitaan itu menjadi sukacita. Dan membuat kita ini jauhkan daripada kesombongan. John Stott berkata demikian. Saya ingat, saya tulis demikian. Kerendahan hati membuat seseorang menjadi bersimpuh di hadapan Allah. Orang yang suka bersimpuh di kaki Allah, kecenderungan mereka adalah orang yang rendah hati. Jadi orang yang tidak membutuhkan Tuhan, yang merasa dia bisa berdiri sendiri, sulit untuk bersimpuh di kaki Allah. Saudara, mari kita renungkan. Kapan kita bersimpuh di kaki Allah? Itu keputusan saudara. Haleluya. Rendah hati membiarkan seorang memiliki kesabaran dan dilayani roh Allah. Ketika kita semakin rendah hati, bagaimana Allah yang berfirman pada kita, belajarlah kepadaku, aku yang lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku,
Aku yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau saat ini saudaraku yang dikasih, saudara ada Tuhan di dalammu, ada roh Tuhan dalam kita, maka yang terjadi saudara akan menjadi rendah hati. Dan rendah hatimu itu akan membawa dampak bagaimana engkau semakin melibat dengan Allah. Haleluya. Di penjara pun saudaraku yang dikasihi Tuhan akan bersimpu sebagaimana Yusuf. Dan roh Allah tetap bekerja. Sehingga saudaraku membuat ia semakin mempercayai firman. Bukan mempercayai teori-teori. Mungkin horoskop. Mungkin daripada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Enggak. Tapi firman Tuhan menjadi kekuatan mereka. Benar firman ini. Benar firman ini. Dan orang yang demikian adalah orang yang bebas dari kesombongan. Rapelhone berkata demikian. Allah telah mengerjakan kehendak hati Yusuf ketika di ruang penjara yang tertutup. Hanya Allah lah fokusnya sehingga Yusuf tidak jatuh pada jerat-jerat kesombongan. Hari ini saya rindu. Mari kita semakin rendah hati dan jauh daripada kesombongan. Karena itu adalah kehendak Allah. Untuk ketika kita di dalam ruangan yang tertutup. Yaitu ruangan di mana kita sedang dalam kondisi resesi. Di mana kita saat ini terbelenggu dengan adanya corona COVID-19. Yang lari ke sana, lari ke sini. Sedang mengalami kesulitan. Kita seperti di penjara. Tapi ingat, dalam penjara pun Tuhan ada. Di dalam krisis COVID-19, Allah pun ada di tengah-tengah kita. Yang percaya, tepuk tangan buat dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita pahami. Ini menjadi satu sikap di mana kita perlu pelajari. Menjadi orang yang berhasil. Dan akan menjadi penyelamat buat orang lain. Saudaraku, saya ingin melihat daripada dampak bagaimana Yusuf ketika masuk di dalam rancangan Tuhan seperti itu. Yusuf hatinya penuh dengan kasih dan pengampunan. Dampaknya itu. Dari kejadian-kejadian yang dia alami, dia sadar bagaimana bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah bukan orang yang memerintah, tapi orang yang melayani. Di dalam penjara dia melayani. Di rumah Potifar dia melayani. Saudaraku, sampai dia di istana pun dia melayani, saudara. Dan tidak ada satu sikap pemerintah. Dia cuma tunduk kepada siapa yang memerintah. Ini buktikan apa? Hidup dalam ketaatan. Saya percaya di dalam kondisi pandemi ini, saudara mulai banyak yang taat. Dan pemerintah pun juga mengajarkan ketaatan. Dan kita lihat bagaimana COVID-19 ini bukan makin turun tapi makin naik. Grafik Indonesia. Apa penyebabnya? Tidak taat. Cuci tangan, pakai masker. Ya saya berkhotbah, jadi saya nanti kalau ketutupan gak bisa ngomong dengan baik, saudara. Saya copot, saya taruh di situ. Tapi nanti kalau selesai khotbah ya saya pakai lagi. Karena jauh dari mana-mana, kan gitu. Demikian juga cuci tangan, jaga jarak. Lalu kita sudah jaga jarak. Ini adalah melatih ketaatan saudara. Jangan ini disepelekan, saudara. Ini sesuatu yang baik buat kita. Kalau saudara hal yang kecil aja saudara taat. Saya percaya dalam yang besar pun saudara akan mampu melakukan ketaatan. Amin. Dan ketaatan itu membebaskan saudara. Dan saudara akan menemukan covering yang baik. Perlindungan yang baik. Karena semua orang itu menyukai orang yang taat dan setia. Demikian juga apa yang dialami Yusuf. Dari ketaatannya. Dari kesetiaannya, dari kasih karunia-Nya, dari penyertaan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Yusuf diangkat menjadi seorang raja. Apakah dia saat ini, saudaraku, memiliki dendam kepada saudaranya ketika bertemu? Tapi sangat berbeda. Dalam Kejadian 45 ayat 4-5 dikatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba kata-kata yang indah. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Ini berbicara kehidupan bukan oleh karena soal makan dan minum, tetapi damai sejahtera sukacita oleh karena Allah. Jadi untuk membawa kemerdekaan kehidupan seseorang, maka aku mendahului kamu. Jadi dia berpikir bahwa Tuhan punya visi lebih besar daripada apa yang aku pikirkan. Demikian juga yang kamu pikirkan. Aku dirancang Allah menuju seperti itu. Biarpun kau saat itu membuat aku kesulitan dan kesukaran. Tapi aku tahu sekarang. Aku ditentukan Allah untuk membawa kehidupan. Mungkin saat ini saudara tidak dibawa kepada satu tujuan untuk kehidupan kepada banyak orang. Tetapi hari ini mungkin Tuhan memulai dari kepada kehidupan istri, kepada kehidupan suami, kepada kehidupan anak, menjadi kehidupan di lingkungan kita yang kecil ini. Bisa enggak? Tahan enggak ketika engkau dalam kondisi penderitaan? Saudaraku, kita perlu memahami dan mengerti. Kalau kita lihat sejarah daripada Yusuf, betapa kejinya saudara-saudaranya itu. Yang dia saat itu mendengar mimpi yang disampaikan Yusuf, dia harus dimasukkan saudaraku di lubang sumur. Bahkan mau dibunuh mati. Betapa kejinya. Tetapi apakah Yusuf saat itu dendam? No, dia tidak dendam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yusuf sebagai penguasa di kota Mesir sebetulnya banyak kesempatan untuk menghukum dia. Karena dia memiliki kuasa. Ketika saudaranya datang minta pertolongan, justru dia tolong. Bukan saja ditolong atas kebutuhan daripada gandum yang dia butuhkan. Semua ditarik keluarganya untuk hidup di Mesir. Dan Yusuf menjadi penolong kehidupan mereka. Haleluya. Orang yang penuh dengan penderitaan, ternyata diciptakan Tuhan menjadi penolong orang lain. Yusuf melakukan pertolongan saudaranya dan menampung mereka semua di Mesir. Yusuf, saudaraku, tidak mau mengingat-ingat lagi apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Sebab dia ingin melihat sesuatu yang lebih besar yang Tuhan adakan buat bangsanya. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar untuk saudara-saudaramu, untuk bangsa ini. Mari kita tidak berpikir sekecil cuma diri kita. Tuhan punya rencana yang besar. Lewat apa? Penyertaan Tuhan dalam dirimu. Demikian juga kasih karunia yang ada padamu. Satu hal yang saat ini kita lihat. Bagaimana Yusuf dari orang yang dulu mengandalkan Bapa, sekarang dia memiliki hati yang mengasihi. Yang dulu cuma mengandalkan seseorang, yang dulu mengandalkan keadaannya, tapi sekarang ini dia menjadi orang yang menjadi berkat, menjadi berkat. Saya percaya hari ini Tuhan sedang menciptakan engkau untuk menjadi pribadi yang mengasihi, untuk menjadi berkat. Amin. Saya bertanya pada saudara, berapa banyak saudara merasa menderita dengan keadaan resesi ini? Yang merasa menderita angkat tangan. Berapa banyak saudara saat ini melihat ada peluang Tuhan untuk membuat engkau lebih besar? Angkat tangan saudara.
Yes, mari bangkit berdiri. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Oh, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, amin, Kau selalu memberi rancangan terbaik, amin, oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, betapa ku mencintai. Jangan kau berduka. Segala yang telah terjadi, Biarpun suasana resesi, tak pernah sendiri. Tuhan menyertai engkau. Jalani hidup ini, Amin. selalu menyertai. Oh, Betapa aku menyadari amin, amin. Kau dalam Hidupku ini, amin. Kau selalu memberi rancangan terbaik, amin. oleh karena kasih. Angkat tanganmu, katakan, Bapa, haleluya. Oh, Bapa, sentuh hatiku, amin. ubah hidupku menjadi yang baru,
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, Tuhan ada di dalammu dan kasih karunia-Nya ada padamu. Hargai, hormati Tuhan. Dari apa yang kau ada, yang menurut orang lain mungkin kecil. Mungkin hari ini kau juga memandang, aku cuma punya karunia ini. Tapi bersama Tuhan menjadi besar. Engkau akan bisa melakukan sebagaimana Yusuf alami. Yusuf dengan kita sama dengan saudara dan saya. Ini waktunya engkau akan melihat kebaikan Tuhan di masa krisis. Berapa banyak saudara rindu untuk melihat Tuhan di masa krisis mengerjakan sesuatu yang terbaik buat engkau? Yang rindu angkat tangan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan menyertai aku di masa krisis. Tuhan terima kasih. Ada karunia yang kau percayakan kepada kami. Aku mau menghormati Tuhan. Aku akan memelihara dengan baik. Dan mengerjakan yang terbaik buat engkau. Biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau akan mengubahkan kami. Engkau mengubahkan keadaan kami. Aku percaya Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Aku hanya mengandalkan Engkau. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Ina rama lama 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 terus sampaikan hatimu kepada Dia. Oh, haleluya. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Sampaikan. Sampaikan lisanmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. 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 Sampaikan hatimu. Sampaikan hatimu. Sampaikan hatimu. Nyatakan dengan iman, Tuhan ada di dalam dirimu. Saudara sudah menerima roti dan anggur, saudara buka. Kita akan melaksanakan sakramen perjamuan suci dan tetap dalam posisi berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Angkat roti di hadapan Tuhan. Oh, inaramasana. Dengan iman, tubuh Tuhan yang dipecahkan untuk membawa kita dalam kemuliaan. Oh, haleluya. Oh, inaralamaya. Dia menyerahkan tubuhnya untuk membebaskanmu dalam masa apapun juga. Dia melakukan menurut kehendaknya
Dan jika kehendaknya sudah bertindak, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan. Demikian perjanjiannya atas engkau. Tiada kuasa lain yang dapat menghentikan. Dan kau akan tetap berjalan dalam perjanjian dengan Allah. Angkat roti di hadapan Tuhan. Ketika sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dipecahkannya, diberikan kepada muridnya dan berkata, terimalah, makanlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu dan kemerdekaanmu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian kita mengangkat cawan di hadapan Tuhan. Saudaraku, demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Minumlah dan perbuatlah. Jadikanlah peringatan akan aku atas kesempurnaanmu, atas kemerdekaanmu. Bukankah cawan diberkati Allah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Terima kasih. kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus Allahku. Segala puji, Haleluya. segala penyembahan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dalam pembebasan dan kami ingin melihat kemuliaan-Mu terus nyata dalam hidupku. Karena aku tahu Engkau di dalamku dan kasih karunia melimpah atas kami. Kami siap menghormati dan menghargai-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menaikkan segala doa syafaat kita dan kita akan berdoa untuk persembahan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Bapa. Saat ini adalah ibadah perdana yang luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan saat kami datang kepadamu dengan letih lesu dan berbeban berat. Saat kami pulang ada mukjizat Tuhan yang luar biasa bagi kami yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan jemaat-Mu di tempat ini adalah jemaat yang luar biasa di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati untuk bangsa negara kami Bapak, bangsa Indonesia. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Saat kami sujud datang kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa negara kami Bapak. Tuhan akan memberkati bangsa kami. Tuhan akan melawat bangsa kami, bangsa Indonesia Bapak. Melalui kami anak-anak-Mu yang berdoa, bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapak kami juga berdoa Tuhan di mana kami tinggal Bapak, di Pulau Bali, di Tabanan Bapak. Kami percaya Tuhan, Pulau Bali ini akan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Tuhan, bukan karena kebetulan Bapak kami berada di tempat ini, tapi karena rencana Tuhan menetapkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan melalui juga gereja-Mu Tuhan di tempat ini, gereja GBI Rock Tabanan Bapak.
Kami percaya Tuhan, melalui kami Tuhan, GPI Rock dapat menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Mu Bapa. Sehingga Bapa, gereja ini Tuhan akan penuh dengan jiwa-jiwa baru Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Teguh dan Ibu Teguh Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Bapak. Engkau berkati juga keluarganya Tuhan, anak cucu menantunya Bapak. Bapa di surga, saat ini Bapak kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu di tempat ini Bapak. Untuk tim profetik Tuhan, tim penata layanan, sekolah minggu Tuhan. Pemuda Bapak kami percaya Tuhan, untuk lansia Tuhan. Juga untuk berkati wanita Bapak kami percaya Tuhan. Engkau akan berkati Tuhan setiap pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka akan melayani Engkau semakin luar biasa Bapak di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat ini Bapak. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Berkati persembahan kami Bapak, sehingga persembahan kami dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Melalui kami yang menabur Tuhan, melalui kami Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami saat ini Bapak ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita untuk berdiri. Mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kita angkat tangan kita berkat Tuhan. Bapa, kami khusus berdoa buat jemaat-Mu. Kami percaya Engkau memberikan ketabahan, kekuatan, bahkan kesabaran untuk Tuhan melampaui daripada masa krisis ini. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu akan sempurna terus. Terlebih Tuhan, ibadah kami di komsel-komsel tempat lain, kami percaya Engkau memberkati. Biarpun pada masa ini banyak saudara kami masih ketakutan atau memiliki batasan, tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka. Biarpun yang tidak dapat hadir hari ini, Engkau pun tetap memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati gembala-gembala KM yang saat ini terus melayani Engkau, gembala sektor. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu akan terus menyempurnakan di dalam pelayanan mereka masing-masing. Bahkan kami semua di dalam hadirat Allah. Saudaraku, pulanglah engkau bersama berkat kasih setia Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai-Mu, yang selalu membawa engkau dalam satu tingkatan lebih lagi. Dan engkau akan dibuat
menjadi sukses, menjadi berhasil karena campur tangan Tuhan yang tidak berhenti. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.